Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, karena di masa pandemi COVID ini kita belum bisa secara face to face, jadi kita belajar secara virtual. Anak-anakku, jangan bosan-bosan kita belajar dan terus belajar, walaupun dalam keadaan seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Perhatikanlah materi yang akan saya sampaikan pada video ini dan tetap semangat. Kompetensi dasar pertama, menentukan komoditas tanaman sayur yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Nah, yang kedua, mempraktikkan terhadap budidaya tanaman sayur. Sedangkan pada indikator, tahapan budidaya tanaman sayur, alternatif budidaya tanaman sayur, dan tahapan budidaya dengan sistem hidroponik. Itulah kompetensi dasar kita dan indikator yang akan kita pelajari pada video berikut. Nah, judulnya yang pertama, tahapan budidaya tanaman sayur. Tahapan budidaya tanaman sayur merupakan proses menghasilkan bahan pangan berupa sayuran. Prosesnya meliputi tahapan sebagai berikut. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan bagaimana proses tahapan budidaya tanaman sayur. Pernahkah melihat tanaman sayuran yang ditanam secara vertikultur? Nah, tanaman sayur yang biasa dibudidayakan secara vertikul antara lain selada, kangkung, bayam, pakcoy, dan kaisim. Model dan jenis wadah vertikultur sangat bervariasi. Umumnya dibentuk mirip anak tangga dengan beberapa undakan atau sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa paralon, bahkan kaleng bekas. Nah, inilah keunggulan lain vertikultur yang memanfaatkan benda-benda bekas di sekitaran kita. Teknik budidaya vertikultur hampir sama dengan budidaya biasa. Tahapan adalah pembuatan wadah tanaman vertikul, pengadaan media, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Yang pertama, pembibitan. Pembibitan adalah proses penumbuhan tanaman dari biji hingga muncul tunas, akar, dan berkecambah. Yang kedua, penyiapan lahan. Untuk media tanam berupa tanah dilakukan dengan cara pengemburan. Yang ketiga, penanaman. Penanaman adalah pemindahan bibit hasil pembibitan ke media tanam asli. Nah, yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara menyiram, memberikan nutrisi, misalnya pupuk, dan senantiasa menjaga tanaman dari faktor pengganggu eksternal seperti hama. Yang kelima, panen. Panen adalah pemetikan hasil tanaman berupa sayur atau buah. Dan yang keenam, pasca panen. Tahapan pasca panen ini diisi dengan pengumpulan hasil panen. Di Indonesia, budidaya wortel pada mulanya hanya terkonsentrasi di Jawa Barat, yaitu daerah Lembang dan Cipanas. Namun, dalam perkembangan menyebar luas ke daerah-daerah sentral sayuran di Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan hasil survei pertanian, produksi tanaman sayuran di Indonesia, luas areal panen wortel nasional mencapai 13.398 hektar. Yang tersebar di 16 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan lain-lainnya. Syarat pertumbuhan pada wortel. Yang pertama ada iklim. A. Tanaman wortel merupakan sayuran dataran tinggi.
Tanaman wortel pada permulaan tumbuh menghendaki cuaca dingin dan lembab. Tanaman ini bisa ditanam sepanjang tahun, baik musim kemarau maupun musim hujan. B. Tanaman wortel membutuhkan lingkungan tumbuh dengan suhu udara yang dingin dan lembab. Untuk pertumbuhan dan produksi umbi dibutuhkan suhu udara optimal antara 15,6 sampai 21,1 derajat Celcius. Suhu udara yang terlalu tinggi atau panas seringkali menyebabkan umbi kecil-kecil atau abnormal dan berwarna pucat atau kusam. Perhatikan bagaimana pedoman teknis budidaya. Yang pertama, pembibitan. Persyaratan benih. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sumber benih yang menjadi bibit harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tanaman tumbuh subur dan kuat, bebas hama dan penyakit, bentuknya seragam, dari jenis berumur pendek, berproduksi tinggi. Nah, sedangkan pada penyiapan benih, wortel diperbanyak secara generatif dengan biji-bijinya. Biji atau benih wortel dapat dibeli di toko-toko saran produksi pertanian terdekat, tetapi dapat pula membenihkan sendiri, terutama atas jenis atau varietas wortel lokal dan non-hibrida. Itulah pembibitan dan persyaratan benih dan penyiapan benihnya. Bisa kalian lihat dan kalian pelajari. Inilah contoh bagaimana cara pemilihan bibit pada tanaman wortel. Pertama, pilih tanaman wortel yang umurnya cukup tua, lebih kurang 3 bulan. Kemudian potong ujung umbi wortel maksimal sepertiga bagian. Kemudian siapkan lahan untuk kebun pembibitan. Yang keempat, buat lubang tanam dengan alat bantu cangkul atau tunggal pada jarak tanaman 40 sampai. Sekarang tata cara penyiapan benih wortel adalah sebagai berikut. Pilih benih wortel yang baik, yakni berasal dari varietas unggul. Gosok-gosok benih wortel, rendam benih wortel dalam air dingin, dan tiriskan benih wortel. Bisa kalian lihat bagaimana tata caranya. Teknik penyemaian benih. Biji wortel ditaburkan langsung di tempat penanaman. Dapat disebarkan merata di bedengan atau dengan dicicir memanjang dalam barisan. Jarak barisan paling tidak 15 cm. Kemudian kalau sudah tumbuh dapat dilakukan penjarangan sehingga tanaman wortel itu berjarak 3 sampai 5 cm satu sama lainnya. Biji wortel akan mulai berkecambah setelah 8 sampai 12 hari. Pemeliharaan, pembibitan atau penyemaian. Selama ditanam, pemeliharaan wortel relatif mudah, yakni penyiangan bersama dengan pemupukan pada waktu tanaman berumur 1 bulan sejak tanaman. Pupuk yang diberi berupa ZA 2 kuintal dan JK 1 kuintal diletakkan sejauh 5 cm dari batangnya. Pengolahan media tanam. Persiapan. Mula-mula tanah dicangkul sedalam 40 cm dan diberi pupuk kandang atau kompos sebanyak 15 ton setiap hektarnya. Tanah yang telah diolah itu diratakan dan dibuat alur sentimeter dan jarak antara alur 15 sampai 20 cm. Pemeliharaan tanaman. Penjarangan dan penyulaman. Penjarangan tanaman wortel dilakukan pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam. Tujuan penjarangan adalah untuk memperoleh tanaman wortel cepat tumbuh dan subur sehingga produksinya dapat tinggi. Panen. Ciri dari umur panen. Ciri-ciri tanaman wortel sudah saatnya dipanen adalah sebagai berikut. A. Tanaman wortel yang telah berumur kurang lebih 3 bulan sejak sebar benih atau tergantung varietasnya. Varietas ideal dipanen pada umur 1 sampai 120 hari setelah tanam.
B. Ukuran umbi telah maksimal dan tidak terlalu tua. Panen yang terlalu tua atau terlambat dapat menyebabkan umbi menjadi keras dan berkatu, sehingga kualitasnya rendah atau tidak laku dipasarkan. Demikian pula, panen terlalu awal hanya akan menghasilkan umbi berukuran kecil, sehingga produksinya menurun atau rendah. Berikut bahan, alat, dan teknik hidroponik secara sederhana. Yang A. Bahan dan alat. Bisa kalian lihat apa bahan dan alat yang digunakan pada teknik hidroponik secara sederhana. B. Tahapan budidaya hidroponik. 1. Pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. 2. Persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Yang ketiga, penanaman. Pindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanam yang sudah diisi media steril. 4. Perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, lihat bagaimana cara perawatan. 5. Panen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Perhatikan anak sekalian, inilah macam-macam alternatif wadah tanaman. Wadah tanaman merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Lihat apa aja, itu ada kemasan bekas, pot, polybag, dan plastik. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik pada areal indoor maupun outdoor. Sistem budidaya secara vertikal cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Budidaya tanaman dengan teknik vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Lihat wadah tanaman vertikultur, contoh tanaman yang ditanam secara vertikultur. Kalian perhatikan baik-baik bagaimana caranya dan bagaimana tempat dalam menanam tanaman secara vertikultur. Berikut ini diuraikan bagaimana tahapan budidaya tanaman sayuran dengan teknik hidroponik. Membudidayakan tanaman pakcoy dengan teknik budidaya hidroponik sederhana merupakan contoh yang dapat kamu praktikkan. Yang pertama, perancangan. Menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Kemudian menentukan sistem hidroponik, membuat jadwal kegiatan budidaya, menyusun kebutuhan sarana dan alat, dan menentukan tugas tiap individu. 2. Persiapan sarana produksi hidroponik. Mempersiapkan bahan-bahan seperti benih pakcoy, media tanam, nutrisi tanaman. Mempersiapkan alat, yaitu wadah tanaman, bumbu. 3. Proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan bagaimana proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana. Nah, lihat bagaimana tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan dalam menanam tanaman hidroponik. Keberhasilan kegiatan budidaya tanaman sayuran dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang baik sesuai umurnya. Pertumbuhan tanaman yang baik tergantung berbagai faktor seperti lingkungan dan perawatan. Tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik apabila tanaman memperoleh cukup udara, air, dan hara. Keterbatasan media tanah tidak menjadi hambatan untuk mencoba melakukan budidaya sayuran. Banyak alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran.
Nah, sudah paham kan nak dengan materi yang telah saya sampaikan? Jika kalian kurang paham, bisa review ulang lagi atau bisa pelajari lagi video yang telah saya ajarkan. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam belajarnya, kerjakan LK yang saya berikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.